Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fi hadhil fursa sa'ubayyinu ilaikum 'anil mawdu' i'dadu muqtarahatul bahth al-ijra'i as-saffi. Naam, pada kesempatan kali ini saya Lila Aziza akan menjelaskan mengenai penyusunan proposal penelitian tindakan kelas. Naam, fi hadhil munasabah nuridu an nashrah ilaikum 'an thalath al-abhath. Al-awwal yani ta'riful iqtirah al-bahth al-ijra'i as-saffi. Yang pertama yakni pengertian dari proposal penelitian tindakan kelas. Wathani yakni khutwat tatwirul iqtirah al-bahth al-ijra'i fil fasl. Yang kedua yakni langkah-langkah dalam menyusun proposal tindakan kelas. Wathalith yakni manhajiyat wa muqtarihat al-bahth al-ijra'i as-saffi. Yang ketiga yakni kita akan membahas mengenai bagaimana sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Naam, al-awwal yakni ta'rifu iqtirahul bahth al-ijra'i as-saffi. Pada pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian proposal penelitian tindakan kelas. Al-iqtirahul bahth al-ijra'i fil fasl huwa wasfun mujaz lil maddah allati yajibu an yafsahaha al-muallim fi faslihi min khilal at-ta'ammul al-dhati bihadfi tahsinu ada'uhu kal mudarris بحيث يمكن زيادة نتائج تعلم الطلاب. Jadi, pengertian dari proposal penelitian tindakan kelas itu merupakan gambaran singkat tentang pokok permasalahan yang akan diteliti oleh seorang guru. Jadi, seorang guru itu akan meliti dalam kelasnya sendiri melalui apa? Melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru. Sehingga dengan sudah memperbaiki kinerja guru tersebut dengan proses penelitian tersebut, hasil belajar peserta didik itu menjadi meningkat. Itulah tadi pengertian dari proposal penelitian tindakan kelas. Ba'da nafhamu 'an at-ta'rif al-iqtirah al-bahth al-ijra'i fil fasli ثم الآن نفهم عن الخطوات التطوير اقتراح البحث الإجرائي في الفصل. Setelah kita memahami mengenai pengertian dari proposal tindakan penelitian tindakan kelas, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah dalam menyusun proposal penelitian tindakan kelas. Khutwatul awal yakni tahdidul muhawwar tarkiz al-bahth al-ijra'i fil fasl wa tahdidul mushkilat. Langkah yang pertama yaitu menentukan fokus penelitian tindakan kelas dan mengidentifikasi masalah. Wa tsani yakni muraja'atul adbiyat li tahdidil ijra'at al-badilah. Jadi langkah yang kedua yaitu mengkaji literatur untuk mengidentifikasi alternatif tindakan. Wadzalits yakni ittikhadul ijra'at. Yakni langkah yang ketiga yaitu melakukan tindakan. Jadi setelah kita menentukan fokus, jadi fokus penelitian pada yang akan kita kaji, kita harus mengetahui masalah apa yang akan kita ambil sebagai penelitian tindakan kelas kita. Selanjutnya, kita harus mengkaji literatur. Kita harus merelevansikan antara masalah dan juga literatur yang akan kita ambil. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi alternatif tindakan atau tindakan apa yang akan kita lakukan. Setelah kita menentukan masalah kita, setelah kita menentukan fokus penelitian kita, setelah kita mengetahui literatur yang akan kita gunakan, maka kita akhirnya dapat melakukan tindakan penelitian tindakan kelas, sehingga kita dapat melakukan atau mengajukan proposal tindakan penelitian tindakan kelas.
Itulah tadi khutuwatut tatwir iqtirah al-bahth al-ijra'i fil fasl. بعد ذلك يعني منهجيات المقترحات البحث الإجرائي الصفي. Selanjutnya kita akan mempelajari atau membahas mengenai sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Jadi di dalam penulisan proposal penelitian tindakan kelas itu terdapat format atau sistematika yang harus kita patuhi sehingga dapat mendapati proposal penelitian yang baik dan efektif serta sampai kepada tujuan yang kita impikan atau kita ingin capai gitu. Naam, al-awwal yani ghilafu iqtirah al-bahth. Yang pertama yaitu di dalam sistematika penulisan proposal penelitian tindakan kelas itu terdapat sampul proposal penelitian. Yahtawil ghilaful 'adatan ala unwanud dirasah wasmu muallif wa muassasatul muallif. Di dalam sebuah sampul itu biasanya terdapat atau memuat mengenai pastinya judul penelitian, nama penyusun ya, dan juga lembaga penyusun. Jadi itulah yang pertama yaitu sampul proposal penelitian. Wa ba'da dzalik yani safhatut tafwid, yaitu halaman pengesahan. Setelah sampul yaitu bagian selanjutnya yaitu halaman pengesahan. Al-awwal yani unwanul bahth. Jadi di dalam halaman pengesahan itu terdapat yang pertama judul penelitian, wa tsani yakni muwadhi'u wa majalatud dirasah, yakni mata pelajaran dan bidang kajian yang akan diteliti. Wa tsalits yakni huwiyah al-bahith ar-raisi, yaitu identitas dari ketua dari peneliti. Wa ba'da dzalik yakni ismul adud al-bahith, yakni nama para anggota yang mengikuti penelitian. Summa yaitu waktul bahth, itu waktu penelitian. Wal akhir yakni takaliful bahth, yakni biaya penelitian. Jadi di dalam halaman pengesahan itu harus terdapat judul penelitian, mata pelajaran dan bidang kajian yang akan ditelitinya. Selanjutnya identitas dari ketua dan juga anggota. Selanjutnya waktu penelitian dan juga yang terakhir terdapat biaya penelitian. Tsumma unwanul bahth. Bagian selanjutnya yaitu judul penelitian. Yajibu an yakuna al-unwanul qasiran wa muhaddidan wa wadihan bi darajatil kafiyan liwasfi mushkilah allati sayutimmu al-bahth fiha wal ijra'u li halil mushkilah wa ta'kasul ghardun wa makanul bahth. Jadi di dalam judul penelitian itu hendaknya judul penelitian itu harus dibuat singkat. Singkatnya itu maksimal 20 kata. Judul penelitian itu harus spesifik, harus jelas ya, di dalam menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, dan juga di dalam judul penelitian itu juga terdapat tujuan atau mencerminkan tujuan dan tempat penelitian. Jadi dengan seorang pembaca melihat judul penelitian atau judul proposal ini, pembaca itu sudah bisa tergambarkan penelitian apa dan tujuannya bagaimana. Itulah judul yang baik. Naam, tsumma muqaddimah, yakni pendahuluan. Jadi setelah judul penelitian, maka bagian selanjutnya yaitu bagian pendahuluan. Tatarakkabu min 5 aqsam. Al-awwal yakni mushkilah al-khalfiyah, jadi latar belakang masalah. Wa tsaniyah yakni masyaikilul bahth, yaitu permasalahan penelitian. Wa tsalits yaitu siyaghah al-mushkilah wa halih, jadi rumusan masalah dan juga pemecahan dari masalah tersebut. Wa rabi'an yakni ahdaful bahth, yakni tujuan penelitian. Wal akhir
fawaidu nataij al-bahth. Yang terakhir yaitu dalam pendahuluan itu terdapat manfaat hasil dari penelitian tindakan kelas. Itulah tadi beberapa bagian yang harus ada dalam pendahuluan. Ba'da dzalik yakni muraja'atul al-abyat, yakni kajian pustaka. Jadi bagian selanjutnya yaitu terdapat kajian pustaka. Yatimmu taqdimud dirasatun nadhariyah wat tajribiyah. Nataij al-bahth as-sabiqah dhat as-sihah ka'asasu li ikhtiyar al-ijra'at. Jadi di dalam kajian pustaka itu terdapat kajian teoritis dan empiris hasil penelitian terdahulu yang harus relevan. Nah, kajian ini dikemukakan sebagai apa? Sebagai landasan pemilihan tindakan. Jadi kita dapat menjadikan kajian pustaka ini sebagai landasan atau dasar untuk memilih sebuah tindakan. Ya, itulah tadi kajian pustaka. Ba'da dzalik yakni manhajiyatul al-bahth, yakni metodologi penelitian. Tatarakkabu min 5 aqsam. Al-awwal yakni tartibul bahth ay makanu wa zamanul bahth. Yang pertama yakni penataan penelitian. Dalam bagian ini itu terdapat tempat dan waktu di mana penelitian itu dilaksanakan. Wa tsaniyan yakni awamilu qidut tahqiq, yakni faktor yang akan kita selidiki sebagai fokus penelitian kita. Wa tsalitsan yakni khittatul ansyitah, yakni rencana kegiatan. Jadi kita kan pastinya dalam penelitian itu sudah mempunyai rencana apa saja yang akan kita lakukan ke depannya. Itu juga dibahas di dalam metodologi penelitian. Warabi'an yakni tahlilu wa tafkir, yakni analisis dan refleksi. Jadi analisis data dan refleksi data yang telah kita peroleh. Karena adanya analisis tersebut maka dibutuhkan taqniyatu jam'ul bayanat, yaitu dibutuhkan teknik pengumpulan data. Jadi seperti yang sudah dijelaskan dalam presentasi yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya terdapat teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. Itu tadi bagian-bagian yang harus ada dalam metodologi penelitian. Summa yakni jadwalul bahth. Di dalam sistematika penulisan atau penyusunan proposal penelitian tindakan kelas harus terdapat jadwal penelitian. Summa mawdhuf al-bahth, yaitu apa? Personalia penelitian. Personalia penelitian itu merupakan orang-orang yang terlibat dalam penelitian, baik itu narasumber yang sebagai sumber dari penelitian kita dan lain-lain. Pokoknya orang yang terlibat dalam penelitian kita. Selanjutnya yang terpenting yaitu daftar pustaka. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap karya tulis pasti terdapat daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu maufiqun, yaitu lampiran. Lampiran ini berupa bisa foto ketika kita melakukan penelitian atau data-data yang harus dilampirkan di dalam sebuah proposal penelitian tindakan kelas. Itulah tadi sistematika penyusunan proposal penelitian tindakan kelas.